Halo teman-teman, selamat datang di channel Easy Coding. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat queue di Laravel. Nah, apa itu queue? Queue adalah sebuah fitur dari Laravel yang dapat memungkinkan kita menjalankan proses itu secara latar belakang atau background proses. Karena pada dasarnya ini bahasa pemrogram PHP itu sifatnya itu sinkronus ya. Jadi ketika apa baris satu dieksekusi, eksekusi selesai lanjut ke baris 2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ketika di sini kita ada fungsi factory membuatkan 1000 users gitu ke dalam database, kita harus menunggu semua proses ini tuh harus selesai gitu ya. Jadi 1000 usernya berhasil ke generate, baru return uh, berhasil generate user. Kalau kayak gitu mungkin bisa menghabiskan waktu sekitar 5, 10 atau 15 detik gitu. Tergantung spesifikasi server masing-masing. Nah, dengan queue ini kita bisa pindahkan apa namanya untuk proses insert categorizer ini secara background proses gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan queue. Nah, sebagai contoh, kita ambil contoh dari misalnya teman-teman daftar ke sebuah website gitu. Nah, misalnya daftar, ketika berhasil daftar, ada notifikasi bahwa pendaftaran berhasil, silakan cek email untuk melakukan verifikasi. Nah, ketika kita cek email, emailnya itu belum masuk karena mungkin dia jalan secara background atau mungkin lagi dijalankan oleh servernya atau lagi nunggu antrian yang lainnya gitu. Nah, ketika kita udah dapat message notifikasi tapi emailnya belum sampai, itu tandanya dia udah menggunakan queue gitu di project atau aplikasinya gitu. Nah, contoh lain kita bisa menggunakan di fitur export import. Kenapa kita menggunakan queue di export import? Karena eh, ekspor import itu pasti kaitannya dengan data yang lumayan besar gitu ya. Mungkin 1000, 2000 bahkan 3000. Kalau misalnya kita nggak menggunakan queue ini, nanti ketika user mengekspor data, user akan menunggu datanya itu selesai di generate dan diekspor, eh, baru ngasih notif gitu bahwa berhasil diekspor. Nah, kalau misalnya kita pakai queue, kita bisa pindahkan fungsi untuk generate atau ekspor itu di secara background. Nanti kita tinggal lempar menggunakan WebSocket atau uh, Firebase gitu untuk notifikasi ke user bahwa filenya udah jadi nih yang diekspor gitu. Bisa di-download di halaman mana gitu misalnya. Itu contoh sederhana aja. Nah, kita bisa langsung ke codingannya. Oke. Sebelum di sini saya ada 1000 user ya. Saya pengen coba generate 1000 user ini makan waktu berapa lama gitu. Nah, saya udah buat di rootnya itu /q /q. Oke, awalnya itu database user. Nah, oke. Oke, di sini berhasil generate selama 20 detik untuk 1000 user ya. 20 detik. Nah, itu kan lumayan lama ya kalau kita nunggu 20 detik buat sistem itu. Kadang 5 detik aja user udah rewel. Oke, itu kita bisa pakai namanya queue. Oke, sekarang kita mulai setup. Pertama itu kita harus generate migration dari jobnya itu sendiri. Bisa menggunakan perintah php artisan queue table. Setelah selesai migration created successfully. Nah, di sini harusnya di folder database, terus di migration ini ada migration create job table. Ini ada buat skema ya, skema pembuatan table job. Nah, isi table fieldnya ini, nah ini nggak perlu diubah gitu ya. Kita langsung jalanin PHP artisan migrate aja. Oke. Nah,
fungsi job ini, tabel job ini, itu untuk menyimpan suatu proses yang akan kita jalankan ke dalam tabel ini dulu sementara gitu, sebelum kita mengeksekusinya. Gitu. Nanti ada perintah untuk eksekusinya. Oke. Setelah job ini, migration ini udah kita buat dan migrasi gitu ya, kita bisa melakukan setting. Konfigurasinya itu ada di tabel folder config yang namanya queue. Nah, ini konfigurasinya. Di sini driver yang disupport oleh Laravel itu ada sync, database, beanstalk, terus ada CQS, Redis gitu ya. Nah, sync ini defaultnya nih, defaultnya sync. Sync ini artinya kan sinkronus, jadi ya dia menjalankan nunggu apa proses itu selesai baru jalan proses selanjutnya itu sama aja lah istilahnya. Nah, kita bisa pakai itu kita ganti di sini queue connection jadi database karena kita menggunakan table di dalam database gitu. Oke, setelah itu udah di setting, ya udah, ini udah, kita bisa buat jobnya ya. Jobnya itu bisa menggunakan perintah php artisan eh, make job. Spasi nama jobnya apa? Misalnya generate ya, generate user job. Oke, user job. Oke, kalau udah kita enter aja. Harusnya job berhasil dibuat nih. Ada di apps, di app, folder app, terus di job ada generate user job. Nah, di sini ada dua fungsi atau dua metode ya. Yang pertama ada construct, yang kedua ada handle. Nah, construct ini fungsinya ya untuk kirim parameter dari yang menggunakan kelas generate user job ini ya gitu. Nah, kemudian ada yang handle. Nah, handle ini untuk eksekusi jobnya atau prosesnya. Bisa kita taruh handle. Kita ambil contoh kasus tadi ada di factory ini ya. Misalnya factory ini kita pindahkan ke dalam generate user ini. Gitu. Ini kita bisa use modelnya. Oke, setelah udah, nah, gimana cara manggilnya? Kita bisa panggil yang ini kita komen dulu. Ada namanya helper dispatch. Nah, dispatch ini untuk menjalankan prosesnya. Terus kita panggil kelasnya new generate user job. Oke, kalau udah harusnya gini aja cukup. Nah, oke, setelah di save, di save kita balik ke sini. Kita cek di sini usernya kita angkat dulu. Oke, di situ key-nya kita jalanin. Sebelumnya 20 detik, kalau kita jalanin harusnya lebih cepat sih. Nah, 1 detik gitu ya. Tapi kita cek di sini usernya itu refresh, nah, belum masuk nih. Kenapa belum masuk? Karena harus ada perintah yang kita jalankan lagi. Nah, sebelum perintah itu dijalankan, proses itu masuk ke tabel job ini. Gitu. Misalnya kita jalanin, kita buka tabel user kosong, terus kita jalanin php artisan keyword gitu ya. Enter aja. Nah, sini ada jalanin generate user job. Nah, ini lagi running nih, kita coba tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sini generate user job statusnya udah selesai ya. Terus kita refresh. Nah, di sini udah masuk nih 1000 user. Ini kita ambil fungsi dari generate user job ini karena kita mengeksekusi atau membuat factory tolong buatkan 1000 user gitu ya ke dalam database user gitu. Paling itu sih contoh sederhana dari penggunaan queue gitu. Oke. Sekian dulu video tutorial tentang queue job ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.